Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Variatul ini dari D4 Teknik Perpipaan kelas PP4B NRP 0823040005K. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah metode numerik untuk tugas besar tentang simulasi aliran eksternal melewati 4 silinder. Baik, nanti yang saya akan jelaskan yaitu ada terkait deskripsi, domain permasalahan, metode meshing, kondisi batas pada open form, hasil simulasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri yaitu dalam dunia teknik, khususnya di bidang teknik perpipaan, memahami perilaku aliran fluida di sekitar objek tertentu merupakan hal yang sangat penting. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis aliran eksternal tersebut adalah computational fluid dynamics atau CFD, yaitu pendekatan berbasis numerik untuk mensimulasikan interaksi fluida dengan permukaan padat. CFD memungkinkan para insinyur memprediksi perilaku fluida dalam berbagai kondisi operasi. Dalam studi ini dilakukan pemodelan dan simulasi aliran eksternal di sekitar 4 silinder menggunakan perangkat lunak Salome, OpenFOAM, dan Paradio. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami pola aliran fluida yang terbentuk, mengidentifikasi fenomena vortex shedding, menghitung gaya hidrodinamika seperti drag dan lift pada masing-masing silinder, serta menganalisis pengaruh konfigurasi dan posisi silinder terhadap perilaku aliran secara keseluruhan. Studi ini sangat relevan dalam berbagai aplikasi teknik, seperti desain penukar panas, pengendalian polusi, dan perancangan struktur yang berinteraksi dengan aliran fluida. Aplikasi dalam bidang keteknikan yaitu seperti contohnya yaitu offshore. Yang selanjutnya di domain permasalahan ini bisa kita buat di software Salome dengan dimensi box yang searah sumbu X35 satuan, sumbu Z 20 satuan, dan Y-nya 1 satuan. Di tengah-tengah bangun tersebut terdapat 4 buah lubang dengan diameter 1 satuan, serta box kecil yang searah dengan sumbu X yaitu 9 satuan dengan Z searah sumbu 9 satuan dan Y-nya 1 satuan. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun bawah adalah 2,8 satuan dan membentuk sudut 60 dari sumbu B. Data-data seperti 35, 20, 1, 9, 9, 1, 2,8, 60 ini sudah ditentukan dari setiap NRP masing-masing mahasiswa. Nah, di sini NRP saya 54, jadi saya menggunakan sudut 60 dengan radius 2,8 dengan diameter 1. Ini untuk dimensinya 2,8 dan untuk radiusnya itu 10 derajat. Untuk selanjutnya yaitu metode meshing. Untuk yang pertama yaitu mesh 1 menggunakan 3D algoritma extrusion 3D dengan geometrinya glue 1 dan 1D algoritma project 1D dengan hipotesisnya search at gate 2. Untuk yang selanjutnya di metode meshing kita menggunakan submesh 1. Submesh 1 menggunakan NetGain 1D 2D dengan ukuran mesh maksimal size-nya 1, minimum size-nya 0,05. Jadi menggunakan NetGain 1D 2D dengan diatur maksimumnya 1, minimumnya 0,5 dan silindernya 0,0. Yang selanjutnya di metode meshing pada submesh 2 menggunakan wire discretization dengan hipotesis number of segment sebesar 1. Untuk geometrinya menggunakan ekstrusi 1. Untuk yang selanjutnya di metode meshing pada bagian submesh 3 menggunakan
menggunakan word discretization sama seperti pada subclass 2 sebelumnya, dengan number of segmentnya juga satu. Yang membedakan adalah geometrinya, yaitu di ekstrusi 2. Selanjutnya, di sini tipe mesh-nya menggunakan berbentuk prisma dengan jumlah mesh berjumlah total 84.526. Hasilnya yaitu kondisi batas pada OpenFOAM. Kita bisa jumpai di folder yang bernama O, yaitu terus kita lihat pada bagian P, yaitu inletnya menggunakan tipe zero gradient, outletnya fixed value, atas bawah simetri, depan belakang empty, dan silinder 1, 2, 3, 4 menggunakan tipe zero gradient. Untuk selanjutnya sama tetap di folder 0 pada bagian O, kita harus mengganti di bagian inlet dengan tipe fixed value, outletnya zero gradient, atas bawah simetri, depan belakangnya empty, dan silinder 1, 2, 3, 4 menggunakan tipe no slip. Untuk yang selanjutnya di folder pada bagian polymesh, yaitu akan ada di transport properties, yaitu dengan mengganti mu sebesar 0,006495. Hasil ini didapatkan dari penghitungan 1 dibagi RE atau Reynolds number. RE-nya didapat dari 100 ditambah NRP, 2 digit belakang NRP. Kebetulan NRP saya 54, jadi untuk RE-nya 100 ditambah 54 jadinya 154. Untuk mu-nya ini 1 dibagi 154 dan ketemunya adalah 0,006495 sini. Untuk yang selanjutnya di kondisi batas pada OpenFOAM di folder constant, polymesh, lalu di boundary. Di sini kita harus mengganti beberapa tipe, yaitu di depan dan belakang menggunakan tipe empty, untuk outlet dan inlet ini menggunakan tipe patch, atas dan bawah menggunakan simetri, silinder 1, 2, 3, 4 menggunakan tipe wall. Untuk selanjutnya di folder system akan menjumpai yang bernama control dict. Di sini beberapa yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan soal pada tugas besar. Yang harus diganti adalah start time-nya mulai dari 0, end time-nya 200, delta T-nya menggunakan 0,005 dengan word interval sebesar 0,5 sesuai dengan ketentuan soal pada tugas besar. Yang selanjutnya yaitu di bagian control dict juga, bagian bawah di function, ada isinya yaitu untuk for koefisien 1, yaitu untuk silinder 1. Silinder 1 yang harus diperhatikan di sini adalah yang harus diganti, yaitu pada bagian di center of rotation for moment for calculation ini. Di GOFR ini kita harus sesuaikan hasil ini pada bagian Salome kita di silinder 1 contohnya. Nanti bisa dibuka di bagian inspeksi dan center of mass. Di situ harus disesuaikan untuk dimasukkan ke sini. Begitu juga di silinder 2, 3, dan 4. Selanjutnya berikut adalah hasil simulasi animasi untuk Vorticix, simulasi aliran eksternal melewati 4 silinder. Oke, yang selanjutnya adalah hasil simulasi plot kontur tekanan pada waktu 0,5 detik dan pada waktu 10 detik. Selanjutnya ini pada waktu 50 detik, dan ini pada waktu 100 detik, dan yang terakhir pada waktu 200 detik. Berikut juga adalah hasil simulasi dari plot kontur vorticity pada waktu 0,5 detik dan pada waktu 10 detik. Terlihat bahwa perbedaannya di sini belum terlihat arah alirannya. Di sini pada waktu 10 detik sudah terlihat arah aliran. Gitu. Sebenarnya ini adalah waktu
pada waktu 50 detik, dan ini pada waktu 100 detik. Dan yang terakhir ini pada waktu 200 detik. Untuk selanjutnya adalah hasil simulasi dari plot koefisien CD terhadap waktu. Analisis grafik ini juga menunjukkan adanya kemungkinan interaksi antar pusaran dari silinder yang berbeda, terutama pada silinder yang terletak di hilir atau downstream. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan pola osilasi antara silinder di mana CD dan CL pada silinder 4 memperlihatkan amplitudo yang cukup tinggi dan stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa pusaran yang dilepas dari silinder-silinder sebelumnya, misalnya silinder 1 dan 2, dapat mengenai permukaan silinder 4 dan mempengaruhi pola alirannya. Fenomena ini dikenal sebagai walk interference yang umum terjadi dalam konfigurasi silinder berjejer, di mana silinder hilir mengalami aliran yang tidak stabil akibat vortex shedding dari silinder hulu. Ini merupakan plot koefisien CL terhadap waktu. Berdasarkan hasil grafik koefisien CD terhadap waktu dan koefisien CL terhadap waktu, untuk silinder, pola osilasi periodik mulai terbentuk dengan jelas setelah waktu T sama dengan 40 detik. Hal ini menandakan bahwa fenomena vortex shedding mulai berkembang secara stabil setelah fase transien pada awal T lebih dari 30 detik. Untuk hasil simulasi Rho-mean square RMS, kita hitung menggunakan rumus ini, di mana C adalah CD atau CL, CI adalah nilai koefisien pada waktu ke I, yaitu pada waktu ke 100 sampai 200, N adalah jumlah total data dalam rentang waktu tersebut. Hasil pembahasan RMS dari CD dan CL pada rentang waktu 100 sampai 200 memperkuat intervensi pola aliran tersebut. Memiliki data tertinggi CL yaitu pada silinder 4, di CD yaitu pada silinder 1. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari studi ini, yaitu berdasarkan hasil simulasi, gaya hidrodinamika yang diterima oleh susunan silinder menunjukkan perbedaan yang signifikan antara setiap silinder, baik dalam hal gaya drag maupun gaya lift. Untuk gaya drag, silinder 1 menerima gaya terbesar sebesar 4,6 10⁻15, diikuti oleh silinder 4 sebesar 4,35 10⁻15, yang menunjukkan bahwa kedua silinder ini mengalami interaksi aliran yang lebih kuat dan turbulensi yang lebih besar. Sementara silinder 2 menerima gaya drag terendah, menunjukkan bahwa aliran di sekitar silinder 2 lebih stabil. Untuk gaya lift, silinder 3 menerima gaya terbesar sebesar 3,35 10⁻15, silinder 1 dan 4 menerima gaya lift yang lebih rendah, menunjukkan bahwa vortex di sekitar kedua silinder ini tidak menghasilkan gaya angkat yang signifikan. Baik, itu saja dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebihnya, mohon maaf. Dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.